Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara workshop Merdeka Belajar dari genetik darah ABO dapat berjalan dengan lancar. Kasih lipat adalah murah. Hebatnya seorang guru karena mampu berdiferensiasi. Diferensiasi tentunya banyak, salah satunya dengan golongan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari Senin tanggal 24 bulan Juli tahun 2023 secara resmi kita nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kekurangan kami akhiri ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar, siap laksanakan. Tim kami dari Ambo Center Indonesia, Pak Peter dari Makassar, teman saya satu dari Jakarta dan beliau dari sana ya. Jadi hari ini indah sekali Bapak dan Ibu, saya sangat bahagia karena hari ini kita akan belajar memahami diri kita sebelum memahami anak kita. Yakin sekali Bapak dan Ibu sudah lama mengajar, yakin sekali saya yakinnya sudah banyak sekali pelajari dan ini. Tapi setelah pulang dan kembali ke dalam pembelajaran, gimana nih caranya? Saya baru pulang dari Surabaya kemarin dari Malang. Saya ke semua pingin, saya keliling di kota Surabaya. Penting sekali. Seperti ini banyak terjadi di kelas kita ya. Dan itu yang kita mau merdeka sementara kelas tempat saya tidak merdeka. Ya. Menarik, ada dua golongan darah yang berbeda bisa. Ya. Tempo. Berapa orang yang bisa yang saya kadang-kadang akan cepat adalah O. Dan benar ada satu. Ambil pinnya Bapak Ibu yang O, ya ambil yang O, B ambil B, nanti pasang di A, ada juga A, yang ini O. Diperiksa bahwa golongan darah yang pertama itu adalah O. Tiga. Oke, siap-siap. Saya akan menyebut Merdeka Belajar ya. Harus happy dan bahagia. Jadi saya ini sudah lama di Sangatta dari tahun 97 ya. Acara ya, baik itu di nasional maupun internasional, dan saya juga anggota Jepang, jadi direktur LPK Cacat Penunjang dan konsultan timnas Indonesia. Anak umur 5 tahun tidak bisa, jadi dia ketika gurunya ngajar di depan, anak 5 tahun ini nggak bisa fokus ke gurunya, dia mainnya blender terus, mainan. Dia hafal blender, merek blender dia tahu. Apa lagi? Pilih, dia hafal. Itu bisa berubah, Pak. Sesuai dengan, misalkan contoh saya ini menyontohkan saya sendiri ya Bu ya. Anak saya yang pertama itu golongan darah itu sama dengan saya, sama dengan bapaknya juga. Tetapi kalau dilihat dari karakteristiknya, dia lebih condong ke A. Anak pertama
saya kok beda gitu dengan balik lagi tadi masalah kain, ya kan? Kain bahannya sama, cara jahitnya beda. Tentu ini sangat dipengaruhi dari lingkungan. Bagaimana dia kesehariannya karena dia ini anak pertama, ya Bu ya. Tanya ibu, bayangin ya kalau anak pertama yang kita nggak ada pengalaman, nggak punya namanya ibu sama anak pertama dengan anak kedua. Kalau anak kedua pasti lebih ke situ. Oh ini kayaknya diginiin karena sudah pernah pengalaman dari yang pertama. Maka anak-anak yang lain itu biasanya lebih hati-hati sekali. Bahwa bicara darah itu kita tidak bicara utuh. Bicara baju tidak bicara utuh. Pasti ada sejarahnya kenapa dia begini. Sama dengan anak. Jadi kalau ibu bicara darah tidak bisa lepas dari gen, tidak bisa lepas dari itu. Karena itu tidak unsur itu yang mempengaruhi kita berbagi. Oh, gimana? Oh di sini ya. Nanti kursinya bisa dikasihkan begitu. Jadi kami kasih botol aqua, karton, selotip, kemudian apa ini? Spidol dan gunting. Terserah. Ibu mau bikin apa? Dalam waktu 15 menit saja. Ya, silakan kelompok membuat apa tentang Hasil karya 2. Berapa detik? Selamat sore, baik, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja tembak hasil karya kita, karena golongan O itu seperti diprediksi dari awal gercep dan langsung selesai. Dan kebetulan saya tadi sebagai tim doanya alhamdulillah selesai berangkat dan tepat waktu sesuai. Belum 15 menit sudah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bentuknya kita pelajari tentang DNA dan golongan darah. Jadi ada atribut kenang-kenangan dari kami. Jadi ada kreativitas. Jadi kalau seumpamanya anaknya nanti ulang tahun, pakai seperti ini saja topinya nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, tempat pensilnya juga. Iya, ada 3 barang Bu yang jadi. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa punya kami jadinya begini, mungkin bertanya-tanya ini apa? Tadi kami berpikir, kami berpikir awalnya mau memanfaatkan ini saja, tetapi kalau kita manfaatkan ini saja, terus ini untuk apa dikasih? Terus kalau kita misalkan gunakan ini saja, ininya nanti kalau udah habis sayang, gitu ya. Jadi bagaimana caranya semuanya dimanfaatkan tapi menghasilkan yang wah gitu ya, kan tadi begitu, tapi lupa waktunya cuma 15 menit. Akhirnya satu punya ide ini, satu punya ide ini, jadi rencana itu mau buat namas ceritanya. Karena waktunya nggak cukup, jadilah nanasnya setengah jadi. Mungkin ada yang membayangkan ini buah naga, ada yang membayangkan apa saja, tapi kami membayangkan bahwa ini bisa menjadi sisiknya, kemudian ini bisa menjadi buahnya. Artinya kami memang orang pemikir ya. Kalau kami buat begini,
nanti kira-kira begini, kalau mau ambil ide yang ini, khawatir ide yang ini tidak tertampung. Artinya begitu, itulah golongan darah A ya. Jadi hati-hati. Terima kasih. Ini hasilnya, mohon maaf ceritanya ada cewek cantik, ada kitanya, terus pakai topi dan pakai rok juga. Beneran. Itu saja. Menurut salah satu anggota AB, namanya adalah tower kehidupan. Katanya ibunya, namanya tower kehidupan. Nah, ini katanya sinyal-sinyalnya. Kemudian karena kita di pelatihan ini Merdeka Belajarnya, jadi membentuk bagaimana kita memberikan kebahagiaan. Ini alhamdulillah kerjanya tidak hanya satu orang, yang sabar, kerjasama yang bagus dalam tim. Ini menarik ya Bu ya, karena selama ini kami melihat anak-anak itu hanya dari kacamata saya pribadi melihat anak-anak itu dari kacamata saya, bahwa saya memang mohon maaf masih berpikir secara kolonial begitu ya, bahwa guru itu harus diperhatikan dan harus diikuti. Mungkin itu gaya golongan darah A juga. Jadi saya maunya apa kata saya begitu murid saya. Setelah saya melihat atau mengikuti kegiatan ini, saya punya pola pikir dan cara pandang yang berbeda, bahwa setiap anak itu memang berbeda-beda, tidak hanya secara fitrahnya, dan memang dari golongan darah sudah membuktikan itu. Jadi kalau selama ini mungkin saya sering sakit hati ya, ketika kata Bu Eva tadi, kalau ada golongan darah B, ketika saya menjelaskan dia lari-lari, kemudian dia ngobrol, saya sering sakit hati. Nah kalau sudah melihat ini nanti saya nggak bersakit hati lagi sepertinya. Saya harus berubah gitu ya. Saya harus lebih banyak memahami, tapi itulah yang harus pertama kali saya lakukan. Mungkin saya harus tahu dulu golongan darahnya. Kalau kita melihat anak ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya harus tahu dulu, oh ini golongan darahnya ini. Seperti inilah harusnya dia. Maka saya yang harus membuka diri untuk mengenal dia lebih jauh. Dan seperti kata Pak Peter tadi, bahwa tebalkan yang apa yang kita inginkan, yang baik itu kita tebalkan. Kalau ada yang tidak baik, yang menurut kita tidak baik, maka mungkin itu yang harus ditipiskan sehingga apa yang kita inginkan itu bisa terwujud dengan menebalkan yang baik. Terima kasih, kegiatan ini sangat menginspirasi, bisa membuka pikiran dan cara pandang saya, sehingga saya bisa menjadi guru yang lebih bahagia ke depannya. Terima kasih. Asik, terima kasih Ibu. Secara khusus setelah belajar ini, saya makin sadar bahwa untuk pembelajaran, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi, memang sangat dibutuhkan untuk bisa menggabungkan anak-anak yang sesuai dengan kemampuannya. Tetapi saya juga berpikir seperti ini, untuk pembelajaran seperti berkelompok, saya akan mempraktekkan dengan menggabungkan semua anak-anak, bukan sesuai golongan darahnya, tapi saya akan campur mereka. Ya, jadi golongan A, B, O, AB, saya akan satukan dalam satu kelompok dengan harapan mereka bisa saling melengkapi. Kemudian sesuai dengan harapan dari kurikulum Merdeka, terutama dalam berdiferensiasi, untuk membuat anak-anak ini lebih aktif dalam pembelajaran, dan kami juga bisa membuat berdiferensiasi. Mungkin memang di sekolah harus diadakan tes golongan darah, karena supaya kita bisa memahami, karena saat ini juga untuk sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka, kita masih pusing memikirkan mana anak-anak yang kinestetik, mana anak-anak yang auditorium dan seterusnya. Dan lewat kegiatan workshop golongan darah ini, saya mendapat jawabannya bahwa dengan mengetes golongan darah anak-anak, kita bisa memberikan materi berdiferensiasi kepada mereka dengan baik. Terima kasih. Kemudian merasa bahwa ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Tidak ada yang salah, itu adalah sebuah proses di dalam pendidikan. Jadi
termasuk bagi Bapak Ibu mungkin yang punya anak di rumah, jangan sampai pulang dengan perasaan yang tertekan, oh saya sudah salah dan sebagainya. Tidak ada yang salah di dalam pendidikan. Atau juga Bapak Ibu sudah menghasilkan guru-guru yang luar biasa. Memang belum mendapatkan ayat waktunya untuk mendapatkan ini, ya. Semua yang kita lalui, saya bisa begini karena itu pendidikan masa lalu, bukan karena masalah golongan darah. Ya, semua kita saling melengkapi itu karena ya pada hari ini aja, dan itu semoga itu membuat kita semakin efektif. Pemilihan strategi nanti kita bicarakan lebih lanjut di posisi grup dan lihat hasil evaluasi. Terima kasih Bapak Ibu antusiasnya, alhamdulillah karena memang ini sangat bermanfaat, jadi kita semua antusias gitu. Dan tangan bosan ya sama kita yang hebat ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu atas kekurangannya saya ucapkan permohonan maaf. Semoga kedepannya kami bisa memberikan suatu referensi-referensi yang tentunya praktis dan bisa langsung diterapkan di sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.